Oke, dapat gosenan lagi di Nuriskin. Ini ambil krim bedak itu sih. Tadi sebenarnya pengen pengen saya videokan di dalamnya itu, cuman nggak boleh sama security-nya. Ya udahlah, kalau nggak boleh ya udah. Jangan lupa pakai sarung tangan. Kok kelihatan tangannya silir men. Nah, lupa pakai sarung tangan. Dan ini kirimnya lumayan jauh. Dan semoga aja tidak macet, karena ini sedikit ramai jalannya di hari Selasa ini. Depan ada Yashinoya. Saya pernah bikin video di situ. Kalian bisa lihat videonya di sini, karena aku videokan itu. Yaudahlah, karena lumayan jauh, gua skip aja. Nah, ketemu di TKP aja cuy. Ini kok macet sekali. Macet sih, padat merayap gitu. Ini katanya ada social distancing, tapi kok jalanan itu kok padat sekali ini. Kelihatannya momen-momen jalan sepi, terus kebut-kebutan di jalan. Kelihatannya momen-momen seperti itu akan segera hilang sih, karena kelihatannya jalanan mulai padat lagi. Ya wes lah, kalau jalanan padat kan ekonomi naik, ekonomi mau pulih ini, dan orderan akan banyak lagi. Ya kita syukuri aja lah, syukuri apa yang ada. Oke. Tapi jangan ditiru, itu tindakan yang tidak baik. Nah, jangan ditiru. Oke lah, ini mau sudah sampai. Ini nganternya di perumahan belakang kampus. Belakangnya Udinus atau Udimus. Wah, ini juga pas di tikungan lagi.
kita langsung ke Sapang. Kita laporan dulu, karena Gojek itu harus penuh laporan. Misi Pak, mau ke Burung. Lurus kiri mentok. Ini lurus. Kiri ini ada perapatan, kanan lurus terus ada masjid, masih satu gang kanan. Oh, siap. Oke. Marun dulu nih, Pak. Oh ya. Kita cari. Saya antar dulu. Sudah diantar. Sudah diterima dengan baik. Oke. Baru poin kelima. Di sore hari ini poin kelima. Oh. Banyak kan gusen. Gusennya mantap. Jauh ya, apapun orderannya saya belajar aja. Oke, gitu aja. Semangat ketemu di orderan berikutnya aja. Peace. Udah malam aja ini, nggak kerasa sih. Tadi gua nungguin ngetem, lama-lama berat. Jadi seleksi ini lama-lama berat sih. Bukan, udah pada ditutup jalannya. Tadi gua habis dapat orderan yang tadi, gua tungguin dari sore, oh malah nggak dapat sih. Sampai ini mau maghrib ini. Jam 6-an lah, masih nggak dapat. Memang orderan lagi sepi. Nggak tahu ya untuk daerah-daerah lain apakah seperti ini. Jadi gua on jam 9 malam, 9 pagi cuy. Jam 9 itu pagi apa siang itu? Pokoknya jam 9 lah.
itu dikasih jam 11 siang. Why not? Cari orderan sangat susah, tapi kalau sekali dapat ya lumayan ya cuy, karena gue dapatnya jauh-jauh. Jadi walaupun dapat 5 orderan sudah lumayan, karena sudah malam atau mulai gelap ya, gua nggak memaksakan diri, gua sambil pulang gua onin aja, karena target gua kan jam 7 itu sudah matikan aplikasi dan OTW pulang. Nah ini karena jam 6 sore gak dapat orderan, ya kita tinggal pulang. Sambil perjalanan pulang, apakah dapat orderan atau enggak tahu, kita lihat aja. Kalau dapat ya itu poin terakhir, orderan terakhir. Kalau enggak dapat ya udah dilanjutin besok lagi. Yang penting kesehatan cuy, kesehatan dan keselamatan. Karena sekarang banyak begal, karena jalanan sepi kalau malam, jadi begal berkeliaran. Yang penting keselamatan. Seperti video saya yang ini, gua memberi saran pada kalian untuk tidak memaksakan diri kalau sudah malam, karena susah cuy. Yang penting keselamatan gitu loh. Uang bisa dicari, tapi keselamatan itu nomor 1. Ya gitulah. Peribahasa yang buruk. Itu mobil dikasih jalan malah nggak jalan-jalan, oh macet. Mobil itu gitu loh, dikasih jalan malah nggak jalan. Tapi nggak, kalau nggak dikasih jalan malah nyelonong tetap aja gitu loh. Indonesia raya sekali sih. Dan nanti sampai rumah apakah dapat orderan apa enggak ya terserah. Dan untuk kalian ya cuy, yang punya saran atau lah dapat toh cuy, ini malah gosok cuy. Oke lah, gue chat si apa namanya pemesan, gue cek dulu, takutnya seperti kemarin dapat orderan tapi orderan yang jual itu malah tutup cuy, kan itu menjengkelkan sekali. Lewat sini bisa lah. Ini kelihatannya belanja ini cuy. Saya taruh sini motor. Gua beli dulu. Gini.
Amit. Ternyata cuy, masih dikasih orderan, walaupun ordernya gosok dan long trip. Ya, apapun orderannya kita ajar cuy. Yang penting order asli, nggak order titip. Ya. Ntar pakai sarung tangan. Lupa lagi. Kenapa saya selalu lupa sih? Kita lanjutin. Beberapa hari ini saya dapat orderan gosok. Lumayan cuy. Gak banyak sih, tapi ada aja tiap hari. Dan beberapa orderan itu tidak sempat saya saya publikasikan atau videokan karena satu dan dua hal cuy. Pertama, ambil orderan gosok itu agak susah dan agak lama cuy. Takutnya nanti kalian bosen seperti itu. Dan ini baru kali ini dapat orderan gosok yang bisa dipublikasikan. Mungkin ini adalah orderan gosok pertama ya cuy. Mungkin itu. Mungkin pertama dan mungkin beberapa akan banyak aja. Karena saya nggak tahu orderan macam apa lagi yang akan datang menghampiri saya. Tapi yang penting orderan asli, tidak dibuat-buat, apalagi tembakan sih. Paling sebel itu orang-orang yang suka nembak-nembak gitu. Kayak kerjaan itu dibuat main-main gitu loh. Kerjaan orang kan dibuat main-main kan ya nggak bagus. Oh iya cuy, sambil sambil nganterin goputan, sambil nganterin gosok ini, gua cerita sedikit ya cuy. Dulu itu gua pernah dapat orderan gosok atau GoFood ya? Oh GoFood cuy. Pokoknya itu udah sama banget. Goputannya itu sushi cuy. Sushi itu bukan istrinya Mas Tukul ya, tapi sushi itu makanan cuy, makanan Japanese. You know, tau lah. Satu pasir. Itu motor sebelah berisik banget nih. Motor itu apa nggak bisa kalem gitu loh, berisik banget. Kencang enggak, berisik iya. Kita lanjutin John. Jadi dulu saya pernah dapat GoFood itu sushi, habisnya itu 200.000. Dan pertama dapat orderan itu sih ya kan, sekarang di aplikasi driver bisa lihat bintangnya cuy. Cuman pas gua dapat itu bintangnya itu bagus cuy. Ya bukan 5,0 tapi 4, berapa gitu. Nah gitu cuy.
Ya karena bisa dichat, di telepon masih bisa, akhirnya saya belikan itu. Dan itu restonya enggak enggak kerjasama sama Gojek, maksudnya tidak guris tuh. Jadi kita harus nalangin sendiri pakai uang kita sendiri. Dan pendek cerita atau singkat cerita, pokoknya singkat cerita, saya anterin itu sushi itu juga malam-malam, ya bukan malam sih, pokoknya jam 7-an itu saya anterin. Dan saat di perumahan itu perumahan Grand Candi, saat di situ saya telepon dan saya chat untuk karena sudah sesuai alamat yang ditentukan seperti itu. Ternyata nggak bisa cuy, nggak bisa dichat, nggak dibaca gitu. Dan penelponnya itu nomornya mati gitu, pokoknya nomornya tidak bisa dihubungi lah gitu. Dan sejak itu saya tungguin mungkin ada 1 jaman di situ cuy. Gua coba-coba lagi telepon dengan berpikiran ada dapat orderan 50. Dan akhirnya setelah 1 jam saya disamperin oleh driver, karena di situ juga pas dia ngantar di situ gua ditanyain kenapa kok di sini gitu, udah ketemu apa belum alamatnya gitu. Dan saya ceritakan itu dan saya lihatkan chat-chatnya, chat dengan customer maupun penelpon. Dan teman-teman atau orang yang lewat itu loh cuy, itu menyarankan untuk diklaimkan aja ke kantor Gojek, soalnya itu mungkin orderan 50 pertama saya, jadi saya agak bingung gitu. Apalagi itu makanan Jepang, makan Jepang kan saya nggak doyan lah cuy, ya cuy, nggak doyan. Nah, terus harganya pun juga mahal, 200 ribuan, itu kayak paketan kotak gitu, ada berbagai makanan sushi gitu. Dan akhirnya saya diantar ke kantor Gojek pukul 9 malam. Dan di sana saya langsung disuruh hubungi lagi dan dilihatin chat lagi. Setelah saya screenshot, langsung saya tunjukkan kalau nomornya nggak bisa dihubungi, terus saya kirimkan ke ke security-nya yang bertanggung jawab di situ. Akhirnya dikasih formulir untuk mengisi dan suruh nunggu selama 15 hari untuk pencairannya. Tapi intinya di sana dibantulah untuk gimana caranya uangnya itu kembali. Oh, motornya ambruk. Nah, pas pas sudah dibantu itu nggak sampai 15 hari cuy, itu mungkin ya semingguan, enggak sampai seminggu sih, pokoknya 7 hari kurang berapa hari gitu lah, itu cair cuy, ditransfer. Jadi tiba-tiba di saldo dompet GoPay saya itu
itu apa namanya, ada saldo 200.000 masuk gitu. Dan tulisannya adalah pengeklaiman order fiktif seperti itulah. Ya sebenarnya pengen saya tunjukin sih screenshotnya, cuman itu sudah lama sekali, mungkin 1 tahun lebih itu. Jadi 1 tahun lebih, HP-nya juga ganti. Sekarang ya otomatis screenshotan itu sudah hilang tuh. Ya bagi kalian-kalian para driver maupun siapapun lah, buat apa sih kalian apa namanya buat order fiktif seperti itu gitu loh. Kerja itu yang jujur. Kalau kerja jujur, uangnya kan juga manis. Kalau dibelikan makanan seperti itu, dirasakan enak. Kok pakai order fiktif seperti itu, nembak seperti itu, kan apa namanya ya, kalau apa namanya kena pas di apa akun driver kalian. Tapi kalau di akun driver lainnya, coba Anda pikir, ya enggak, Anda tembak langsung Anda cancel seperti itu. Kok Anda pura-pura apa namanya pura-pura ngechatin dia tapi malah dibelikan, akhirnya ordernya fiktif, order palsu, kan ya enggak faedah toh cuy. Coba pikir, mereka dapat order fiktif, pas di rumahnya itu anaknya minta apa namanya kado ulang tahun, gimana itu mau belinya kado ulang tahun? Atau istrinya melahirkan, gimana? Ya enggak, kan seperti itu toh coy. Harus lebih berpikir manusiawi lah. Manusia kan, manusia yang terbaik kan yang memanusiakan orang lain sih. Kalau perbuatannya kayak gitu, apakah perbuatan manusia? Perbuatan setan sih gitu. Ya saya agak emosi kalau bahas seperti ini itu order fiktif itu. Soalnya pernah kena sih seperti itu, dan saya keras sekali kalau apa namanya ada orderan fiktif seperti itu di apa namanya grup saya atau di komplotan saya. Itu kalau ada order fiktif pasti ya, walaupun tembakan itu order fiktif, tembakan atau gimana, walaupun tidak menghancurkan performa, tapi tetap saya laporkan cuy. Karena kalau tidak kita sendiri yang kena dan melaporkannya, gimana caranya para orang-orang itu, orang-orang yang mungkin hanya berpikiran mikirkan dirinya sendiri ya, seperti itu. Dan untuk kalian-kalian yang menonton video ini, yang sering menembak seperti itu, hentikanlah seperti itu cuy, karena itu tidak baik. Hal yang tidak baik itu akan berimbas ke kalian sendiri. Itu kerja itu jujur, orderan apa aja di TI ya, dihabisin, disikap, bukan hanya pilih-pilih pingin yang dekat-dekat. Hidup itu nggak ada yang mudah, susah semua cuy. Jadi kalian harus lebih bijak, lebih dewasa seperti itu. Ya mungkin ini video yang sangat panjang, tapi saya ingin memberikan sedikit ujangan pada kalian-kalian agar berpikir lebih panjang dan bekerja lebih jujur, seperti itu cuy. Itulah, ini udah mau sampai.
dan saya ngomong dari tadi berapa menit ya? Gila, serius banget guys. Serius banget hari. Ini kirimnya di Java Mini, di apa namanya, katanya di kayak teh gitu, stand teh gitu. Java Mini. Ini kirimnya di stand. Nah, masalah standnya itu mana? Katanya sih di depannya. Depannya Java Mini, coy. Tunggu dulu, gua lihat dulu. Oh. Iya, ini dah. Oh ini. Pak Didi, ini betul ya Pak? Berapa mas? Amit sesuai aplikasi ini. Ini 78.000. 78. Ya? Mm-mm. Nah, saya kembali. Oh siap mas. Makasih ya. Gitu. Ternyata udah ditungguin sama bapaknya. Nah sini loh coy. Gojek itu aplikasi membantu, bukan aplikasi menyusahkan. Pukul 6.42 malam dan dapat 7 orderan cuy. Tadi dapat 5,5 langsung apa namanya, langsung dapat gosop 1,5 poin, jadinya 7 poin. Lupa lagi pakai sarung tangan, ya wes lah, lali terus. Oke lah, itu aja cuy untuk video kali ini. Gosopan pertama dan curhatan sedikit ya, curhatan driver. Tuh, sudah Isa. Oke lah. Ketemu di orderan yang lain dan semoga sehat selalu. Nantikan video-video dari CS Motovlog cuy.